Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan artis legenda Mbak Ike Muti. Beliau ini adalah pemain film Catatan Si Boy. Siapa sih yang nggak tahu film Catatan Si Boy zaman dahulu? Ya. Gue rasanya pengen BM hari ini juga gitu kan ya. Masih belum bisa move on ya dengan Mas Boy ya kan. Jadi Mbak Ike Muti ini juga seorang model dan sekarang aku dengar-dengar nih update-annya jadi duta anti narkoba. Luar biasa. Masya Allah banget ya. Masya Allah. Baiklah. Kegiatannya super banyak ya. Ini superwoman rupanya. Nah, kita mundur sedikit nih Mbak. Gimana sih awal mulanya menjadi seorang artis tuh gimana tuh dulu waktu awal? Awalnya itu karena dulu itu kan aku pernah tinggal di rumah nenek. Rumah nenek itu sering dipakai syuting. Zaman dulu tuh ya syuting di sana tuh Roy Martin, Yeni Rahman, Ita Mustafa. Gue belum lahir di senior ya. Terus udah gitu kok kayak pengen banget syuting. Nah kebetulan lagi aku tuh punya Pak D, kakaknya Mama. Itu Amoroso Katamsi yang jadi Pak Harto di G30 SPKI. Nah beliau itu juga ngelihat beliau kayak syuting itu aku tuh pengen banget gitu kan. Cuman waktu itu sama orang tua sama mama papa tuh belum boleh. Jadi terus ikut modeling aja. Itu umur berapa? Dari mulai start syuting ya. Start syuting sih sebenarnya di awal Catatan Si Boy itu SMP kelas 3. Tapi udah dijadiin anak kuliah. Gila. Mungkin bongsor ya Desi ya. Tinggi kali badan. Nah itu sebelum Catatan Si Boy itu ikut model. Jadi jadi putri-putrian. basicnya sebenarnya model. Pada zaman itu mungkin dari sampul. Iya betul. Femina gitu-gitu loh. Iya. Jadi kalau dulu tuh aku ikut Putri Bunga. Putri Bunga itu punyanya almarhum Ibu Tin Soeharto. Putri Batik, Putri Matahari. Jadi ya. awal-awalnya dari situ. gitu-gitu ya. Iya. Jadi awalnya dari situ. Terus ada yang nawarin, kebetulan yang nawarin tuh langsung sutradara, Mas Nasri, Bang Nasri Cepri. Itu terkenal banget loh. Iya. Tahu nggak? Nggak tahu. Dari Cepi. Iya itu beliau itu yang nawarin, Ike mau nggak syuting? Terus kan nanya ke mama sama papa. Boleh tapi mesti ditemenin sama mama sama papa. Jadi selama syuting itu ditemenin sama orang tua. Kelas 3 SMP itu di Catatan Si Boy kedua itu ditemenin sama orang tua. Syutingnya tuh sampai jam 5 pagi, jam 6 pagi kayak gitu. Berapa lama tuh syutingnya di Catatan Si Boy? Lumayan lama ya, 2 mingguan. Itu kan ada Catatan Si Boy 1, Iya 2 1. gitu. Jadi kalau aku tuh yang kedua. Catatan Si Boy kedua. Terus dapat duitnya lumayan ya. Lumayan zaman dulu tuh. Iya kelas 3 SMP. Terus dipegang siapa tuh duitnya? Gue udah langsung. Langsung ya. Kebetulan juga mama tuh gini udah papa baik aja langsung baik jadi diserahin ke aku. Jadi kecil-kecil udah bisa ngirim. Iya benar. Terus lu kaget gak sih dengan lu megang duit Kaget. banyak? Jadi kayak nagih kan. Terus Ma boleh gak sih aku syuting lagi gitu kan ya? Boleh, tapi kamu sekolahnya mesti yang benar gini-gini. Jadi ya udah ngakalinnya waktu itu setelah Catatan Si Boy ada lagi. Ada film lagi, filmnya sama Dian Nitami sama siapa. Jadi itu juga bukan yang masih yang figuran. Sebenarnya bukan figuran sih ya. Mungkin udah pemain ada center dialog. kali ya. Iya. Center ini karakter biasanya. Udah ada dialog Iya. gitu. Tapi memang nggak tiap hari waktu itu kan ya kayak gitu. Dari bawah banget lah intinya gitu ya. Dari bawah dari nol banget gitu syutingnya. Gitu. Jadi Mbak Ike itu berarti udah terlahir sebagai ini ya, maksudnya berdarah seni gitu ya? Iya. Karena gitu deh. dari tadi kan pamannya, Iya, ya kan? iya. Udah ada darah seni Iya, benar, makanya benar. beliau langsung into banget. Tapi pada saat itu ya, pada zamannya gue ngomongnya gimana ya? Zaman gue. Zamannya kakak-kakak sama kita, ya kan? Itu maksudnya pada zaman itu tuh kan pergaulan itu sangat-sangat bebas gitu loh, Mbak. Iya, Nah itu banget. gimana tuh? Nah, Cara Mbak untuk mengatasinya ya? Iya dong. Aku tuh nggak tahu kenapa. Memang aku tuh begaul banget. Kalau Ya, zaman dulu ada pastinya. lintas melawai, Iya, itu ada angkatan zaman lu lah ya, lintas melawai lah ada ya. zaman Gua dulu nggak diskotik yang terkenal. Karena kebetulan juga syuting Catatan Si Boy itu di diskotik Iya itu. di klub-klub kayak gitu Yes. kan. Yang mana sih? Diskotik apa sih? Lipstick apa ya? Ebony. Ebony. No, di Kuningan. Kuningan, iya. Kalau Kalau ladies, bukan yang pagi-pagi siang Iya, minggu. siang minggu. Sunday afternoon. Sunday afternoon. Kalau yang di Blok M ini ya Zanzibar ya?
Itu mah udah Oh, baru itu udah lagi. lain lagi. Itu udah diem. Itu Oh, beda nih tentang Eda ya. Dengerin. Ya, Itu senior jadi gimana ngomong tuh, deh. Mbak Ika? Tolong dikasih panggung. Si panggung dulu. Jadi kalau sama waktu itu aku tuh sebenarnya bebas sama papa sama mama dibebasin gitu. Kamu mau ngapain aja boleh. Tapi satu, nggak boleh narkoba. Itu udah. Oh, drugs nggak boleh Nggak ya? boleh. Jadi kebetulan aku tuh sekeluarga tuh bertiga. Aku paling gede, adikku 2 perempuan. Jadi papa sama mama tuh suka ngomong sama kita, Papa, Mama bebasin kalian mau ngapain aja. Kalian mau beraktivitas kayak gimana, tapi satu tidak boleh narkoba. Tidak boleh yang namanya hamil di luar nikah. Itu udah anti banget karena papa tuh ngomong kalau 2 ini kalian langgar, kamu keluar dari rumah. Nah, aku itu tipe yang sangat sayang sama orang tua. Oh deket Deket dengan orang tua, deket dengan eyang, deket dengan oma gitu ya. Jadi aku tuh memang deket banget sama mereka. Jadi kayak aku udah didoktrin kayak gitu sama orang tua. Aduh nanti kalau gue dikeluarin dari rumah gimana gitu kan ya, ngeri gitu. Jadi ya itu aja sih fondasinya ya. Jadi selalu yang diingetin mama, ingat Mbak, kamu mau disco, mau ngapain, monggo, tapi ingat itu gitu. Karena sempet waktu itu ada ngelanggar lah dikit gitu, pulang Coba-coba pagi, lah mungkin ya. coba-coba, bener-bener diusir dari rumah. Dan diusirnya dari rumah tuh kayak dihukumnya ya kamu nggak boleh di rumah, tinggalnya sama nenek. Coba-cobanya tuh coba-coba apa? Coba-coba minum atau coba-coba Ngerokok. Oh, ngerokok. Oh coba. Ya nakal-nakal masih Iya, ya itu lah ya. kayak gitu. nyoba-nyoba. Jadi itu akhirnya ini dari rumah Itu gitu. kapan? SMP apa SMA apa? SD menjelang mau SD? SMP. Coba-coba merokok iya. Nah kan kalau sekarang nih lagi ramai-ramainya nih berita headlines. Ya. Judi online. 6 kali lebih ini sama Iya. narkoba kan ya Iya, banyak 11, itu tuh 12. kecanduannya tuh kan 11-12. Iya. Itu gimana sih menurut tanggapan Mbak Ika tuh kayak gitu? Kalau judi online tuh aku nggak bisa ngomong ya, karena aku tuh pernah berapa waktu yang lalu ditawarin untuk jadi kayak endorse gitu. Tapi kok ini agak meragukan ya endorse-nya gitu. Terus aku discuss sama suami, ini gimana? Jangan deh gitu. Kalau yang kayak gini-gini jangan. Bener. Alhamdulillah aku nggak ngambil, ternyata itu salah satu judi online. Kayak kripto gitu kan. Bukan. beda. Kartu. Jadi itu kayak promo sebenarnya kartu, tapi kartunya tuh kartu kayak e-money. Seperti kayak gitu. Tapi ya mungkin karena suamiku backgroundnya dia orang finance ya, jadi dia ngerti. Ternyata itu salah satunya gitu. Soalnya kan Dan kalau- judi online itu kayak narkoba sebenarnya. Itu baru aku mau ngomong. Kecanduannya itu, addictionnya itu kan. Sama ya dia ya. Tapi kan banyak loh, teman-teman gue yang ikut judi online tuh pertama tuh menang. Itu tuh mesin ya. Iya. Kami dibilangin dulu. Sampai dia beli iPhone 15 Pro, MacBook, Iya. terus motor gitu. Habis itu nagih ya. Nagih. Berarti ketagihannya itu yang maksudnya itu parah Iya, banget ya. iya. Mohon maaf untuk narkoba kan juga begitu ya. Mereka udah nggak peduli dengan apapun, Banget. bahkan Banget. quote and quotes dia bisa jual barang, Iya. Jual diri. jual diri. Iya. Itu kan Jual sama. anak. Iya. Kayak Jual online istri. kayak Iya, gitu. itu udah pasti. Itu Udah gila pasti. ya. Itu serem sih. Jadi aku pernah waktu itu edukasi diajak sama salah satu owner yang punya tempat panti rehab. Di dalam panti rehab itu ternyata bukan cuma untuk orang narkoba aja. Oh iya. Judi online Iya. juga? Judi online ada, edik-sek ada, Oh iya? edik-game pun ada gitu. Iya. Edit game, jadi semua addicted ya. Iya. Jadi aku di situ baru sadar, ya Allah kok serem banget ya gitu. Jadi kita tuh nggak boleh yang namanya sampai ngerasa lo edik banget tuh nggak boleh. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke agama. Kalau aku ya lebih yang balik lagi ke agama dan kita mesti mikir kita punya keluarga gitu. Iya. Dan itu jangan salah bukan anak belasan tahun. Iya, umur berapa aja? Itu umur udah seumuran aku bahkan ada sampai aku nanya itu ngapain sih Bu di dalam situ ya itu karena tuh edik sek Mbak nggak bisa saya campur sama yang lain jadi dia harus di tempat sendiri di kamar sendiri jadi bukan di kerangkeng ya istilahnya kan kalau tempat rehab tuh kan memang kayak rumah gitu kayak villa kan jadi di kamar di ini gitu. Nah, ini aku kepo banget nih ya, pengen tahu kenapa sih kok Mbak Ike bisa diangkat sebagai duta anti narkoba gitu. Biasanya kan
harus yang mantan Iya, pengguna mantan, narkoba kan apakah biasanya lu- kan. Lu pernah make gitu, makanya lu jadi duta narkoboy. Iya nggak? Duta narkoboy kita. Jadi alhamdulillah dari umur yang udah 52 tahun, aku tuh nggak pernah yang namanya nyoba segala macam bentuk. Itu pun nggak pernah. Wallahi demi Allah tuh nggak pernah. Karena mungkin ya hebatnya orang tua aku mendidik anaknya tuh seperti ini. Jadi satu memang aku tuh takut sama obat-obatan. Bentuk obat kayak gimana tuh aku takut. Either yang kayak dilinting-linting apalagi gitu ya. Terus kayak ada orang gitu aku udah gini. Lo ini ya? Nyimeng ya? Gue bisa mabok nih kan. Kalau cimeng situ kan dia yang nyimeng, kita yang kena gitu. kena asapnya Kita kena juga. splatterannya lah bahasanya. Wah itu aku bisa mares setengah mampus gitu. Jadi aku tuh gak kepengen kayak badanku tuh dikotorin sama kayak gitu. Karena menurut aku gue sudah dosa dengan yang gue perbuat rokok itu ya. Jangan nambah-nambahin ya. Gue gak mau nambah-nambahin di badan gue yang aneh-aneh. Jadi aku tuh ngerasanya kayak gitu. Nah kenapa aku bisa jadi duta anti narkoba? Alhamdulillah aku ditemukan di BNN itu karena sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu, aku lupa lah ya. Aku pernah syuting judulnya film Merry Go Round. Film itu yang main Mbak Dewi Irawan, Mbak Keke Suryo kayak gitu. Terus ada Mas Hengki Tornando, ada Bucek. Film itu kerjasama dari si ibu yang punya panti rehab itu dengan BNN. BNN-nya pure dari pihak BNN itu. Kebetulan yang megang itu adalah langsung dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat. Beliau itu ngomong, ini pemainnya nggak boleh ada yang make. Nanti saya bisa sewaktu-waktu saya kasih tes urin. Atau kalau perlu dia bilang cari pemain yang bersih. Paling nggak misalkan nih ada 10, satu lah cari yang bersih. Karena saya pengen dari 10 ini nanti mau saya jadiin duta anti narkoba. Pada waktu itu kepalanya Pak Anang Iskandar, itu belum ada duta anti narkoba. Baru dutanya itu Jupe. Baru Jupe almarhumah. Iya. Nah, Si terus Jupe itu make atau enggak? enggak. Jupe itu justru nggak make, Jupe itu bersih karena justru dia mau menyelamatkan keluarga. Oke. Karena aku lupa waktu itu ceritanya gimana sih, ingat aku ada salah satu keluarganya lah ya, makanya jadi dia menyelamatkan keluarga. Nah, Pak Anang itu butuh satu lagi background. Nah, kebetulan jadi kita syuting itu jadi kayak dites gitu kan sebenarnya. Jadi sambil ngafalin skenario tapi di ujung sana jenderal, gimana sih rasanya? Iya. Kayaknya nggak tenang banget, gue mendingan sutradara atau nggak penulisnya. Ini jenderal gitu loh, walaupun beliau gimana pun tapi kan jenderal BNN gitu ya. Kita udah dak-dik-duk der gitu. Terus tiba-tiba dia panggil, Mbak Ika, lo dulu sekolah di mana? Dia nanya gitu. Awalnya dari situ, terus sampai dia nanya pernah make nggak, lo ngapain aja waktu muda gini ya. Namanya beliau bukan cuman jenderal di BNN, tapi kan beliau dulunya intel gitu kan di Barreskrim. Mungkin cari tahu kali ya background keluarga aku. Sampai akhirnya aku dipanggil setelah selesai syuting itu, setelah premier, setelah tayang, belum promo waktu itu. Jadi belum promo ke daerah. Beliau manggil aku khusus sama ibu produser. Dia bilang saya mau ketemu Mbak Ike Muti sama ibu produser. Dia bilang, kamu saya jadiin duta anti narkoba. Kamu keliling ke beberapa daerah buat bawa film ini. Wah itu rasanya. Seneng apa beban tuh? Itu beban banget karena aku dimusuhin. Pastinya. Musuhin kru. Oh, Karena kru kan banyak ya. itu pernah ada kejadian. Aku abis tanda tangan kontrak kerjasama lah dengan pihak ketiga dari BNN untuk membawa film ini promo. Keluar dari BNN, aku izin sama bapak izin Ike nggak bisa syuting, nggak bisa ikut promo ke Semarang. Pada waktu itu mau ke Semarang, karena Ike besok syuting. It's a believe it or not, aku masuk mobil, baru mau keluar masuk tol, aku buka WA. Mami, maaf ya, Mami nggak jadi syuting. Kok gak jadi syuting, kan kehilangan rezeki ya. Aku mikir, sementara aku juga kehilangan rezeki yang Semarang, karena Semarang ini udah di cancel tiket aku gitu kan. Itu aku di jalan, di tol, aku ingat banget on the way pulang, aku telepon, aku nangis-nangis sama Pak Jenderal. Pap, aku manggil Pak Jenderal tuh udah kayak bapakku sendiri ya. Aku bilang, Pap, izin Ike ikut aja ke Semarang. Loh kamu kenapa? Gak tahu Pap, ini tiba-tiba gak bisa syuting, gak jadi syuting. Padahal sudah ada callingan kostum. Skenario udah di tangan, kontrak sudah di tangan. Aku screenshot semua, aku kirim ke bapak.
itu aku ingat banget hari Jumat karena kita kalau promo tuh Sabtu Minggu kan. Tiba-tiba bapak itu bilang nanti saya pulang dari Semarang kamu ngadep ke saya hari Senin. Hari Senin aku ke kantor, itu aku kaget. Sutradara yang aku mau syuting itu di hari Senin di situ, pemain di situ. Jadi ternyata itu ada pemakai suara. Gue cuma ngomong gini. Serem banget. Ini aku cerita masih merinding. Itu aku nggak bisa nangis, aku cuma gini. Oh my Pak, God. please, Ike nggak minta gini. Gara-gara dia kamu nggak syuting. Saya nggak suka ya kamu ditutup rezeki kamu. Ike ini bukan pemakai, justru Mbak Ike ini syuting itu buat rezekinya dia. Kenapa lo nutup? Oh itu bapak marah. Itu pengalaman yang aku nggak bisa lupa. Jadi banyak banget aku dimusuhin sama temen-temen gitu. Sampai hari ini pun juga banyak. Oh ya? Banyak. Karena mereka mungkin dia nggak bagian nggak bagian dari mereka. Antipati. Gitu, antipati. Tapi yang telek-telek banget sih yang itu, yang aku sampai aku sampai shock banget gitu kan. Dan itu kayaknya yang gue mimpi apa nih gue 2 hari ini di rumah sampai kayak begini ya itu kaget banget. By the way yang tadi kan Mami Ike, kita biasanya Mami Ike manggilnya Mami Ike gitu ya, dari sering nyebut nyimeng sebenarnya. Nah generasi yang baru tuh sebenarnya udah tahu arti kata nyimeng atau enggak gitu. Sebenarnya bisa jelasin nggak nyimeng itu apa? Nyimeng itu ganja. Oke. Kalau bahasa gaulnya lagi cims. Cims. Zaman sekarang cims ya. Itu cims Gitu tuh, kan. cims. Kita bye-bye lu kalau ngomong, kita cims yuk. Tahuan tuh. Ngecims. Pokoknya bahasanya sekarang banyak, kalau aku sih nggak terlalu ngikutin banget ya kayak begitu-begitu ya. Karena buat aku lebih ke buat yang muda-muda. Nggak usah muda, aku sih sebenarnya lebih ngerangkul ke temen sendiri yang seumuran aku tuh karena banyak. Jadi aku lebih yang gini, kalau lo mau anak-anak lo nggak kepengen kayak lo, ya lo nggak usah kayak gitu. Itu biasanya aku kayak gitu. Jadi lebih yang, karena kan banyak ya, bukannya aku menuduh ya, maksudnya menganggap bahwa yang namanya ganja itu buat mereka masih sama seperti rokok. Iya. Tapi buat aku no, enggak. Sebenarnya kan ada istilah ganja juga, cimeng tuh herbal katanya. Yes, Herbal. ya katanya buat nyembuhin Itu penyakit. itu gimana apa sih, segala macam. Mbak? Maksudnya memang sih kalau misalnya Itu itu kan kan memang dari kategorinya tumbuh-tumbuhan. memang Iya. drugs, semua Iya. memang dia dari herbal. Iya. Itu gimana ya? Maksudnya emang diperbolehkan? Karena ada salah apa enggak sih? satu menu juga ada yang pakai Ya, itu juga iya, kan. gitu Ada tuh gimana ya? Sayur. Sayur ya, atau sambal. Iya, Ya. itu gimana ya? Sebenarnya kayak di luar negeri aja, aku seingat aku di Belanda ya kalau nggak salah ya, itu kan dihalalin, atau di Thailand Dijadiin sendiri obat dia ya jadiin kalau nggak obat gitu kan. Sebenarnya ini kan masih pro dan kontra. Kalau yang aku tahu dari beberapa dokter dan beberapa, aku nggak bisa ngomong itu undang-undangnya gimana karena aku bukan ahlinya ke situ. Itu lebih yang orang Indonesia kalau dihalalin yang ada semua ntar mabok dong Iya, kayak gitu. benar. Itu aja sih intinya. Nggak ada yang produktif ya. Iya, Nah. sekarang polisi nyuruh pakai seat belt aja kadang-kadang orang nggak pakai seat belt. Nah, Iya. sekarang kalau misalkan dibolehin itu ganja, Mau jadi apa Mau jadi negara apa kita semua negara pada kita, fly gitu ya. gitu Nah, loh. Mbak Ike itu biasanya pengalaman yang Mbak Ike keliling bertemu banyak orang, rata-rata mereka awal mulanya tertarik menggunakan narkoba tuh sebabnya apa dan bagaimana gitu awal mulanya tuh? kalau rata-rata 99% yang aku ketemu dan aku ngobrol, dan aku pernah di LP Cipinang itu ada ya, yang perempuan ya, jadi yang di Pondok Bambu itu ada ibu-ibu, aku tanya kenapa Bu, itu rata-rata rumah tangga. Stres. Ibu-ibu ngedrugs juga gara-gara rumah tangga. Iya. Jadi dia daripada pusing, Lu jangan ya. Hati-hati. Sayang duit, dan sayang duit. nggak penting deh gitu. Eman-eman tuh Iya. duit. Dan Buat rata-rata beli obat. semua itu stres sama suami, stres nggak punya uang, stres ngelihat suami yang Pelayang kalau gua langsung duit deh gitu kan. pokoknya rata-rata itu. Kalau kita aja gini, Bu, ibu tuh cantik, ibu ngapain sih narkoba? Udah gitu hukumannya ibu lama loh gitu karena terus ibu udah gitu uangnya udah habis-habisan. Ya gimana dong Mbak? Saya stres, habis suami saya bawa kabur duit mertua saya gitu-gitu. Kenapa ya? Gitu, Semua masalahnya suami ya, rata-rata suami yang kerok Iya, gara-gara sebelumnya juga mana sih namanya suami sini sih gue gebukin. Emang brengsek. Aduh, dalam banget. Hari ini kita semua dengernya suami. Emang tuh biang kerok
tuh berarti tuh Dia permasalahan ngarep tuh suami, emang. tuh dia Harusnya pasti suami tuh. membahagiakan istri, ini Iya. membahagiakan istri adalah Dari cowboy. Hari ini narasumber semua ya. Pusing nih suami urusannya. Berarti kalau dari situ berarti insight-nya adalah memang tekanan. Iya. Tekanan. Pressure mereka. Bener. Tekanan kehidupan. Kehidupan. Any kind. Kadang-kadang Iya. kan sama suami kita pretend like we are okay, tapi Iya. sebenarnya tidak. Iya, betul. We need to talk. Iya. Tapi sebenarnya. zamannya COVID tuh banyak juga loh ertong yang ketangkap narkoba, Iya. stres Ya, juga. stres Iya. juga nggak ada Stres kehidupan. juga. Kalau lo kehidupannya nggak dapet cuan. Kalau gue waktu COVID mah gue jaya raya. Waduh. Banyak yang utang ya, Say. Iya, orang mah malah minjem. Iya benar. Tapi sebenarnya sih balik lagi ya, lu mau tekanan kayak gimana kalau It's supposed to jangan background lah ya. basicnya lo nggak kuat ya nggak kuat aja. Iya. Sebenarnya gitu. Karena kan hidup kan pasti masalah ya. Iya sih. semua Tapi itu aku salah. agak jumping sedikit nih ke belakang. Kemarin yang aku kayak keinget waktu syuting itu kan Mbak Ika kan rata-rata kan ertong nih ya gitu. Apa sih sebenarnya dia cari kalau dia using itu? Apa kan Iya, apa dia apa kerja karena lembur apa sih? terus Iya, pakai iya. itu. Jadi biasanya yang kayak gitu-gitu buat stamina. Oh, biar Itu kuat Bukan terus on harusnya terus. vitamin, harusnya suntik vitamin C. Itu bener Eke. dong. Iya kan? Oh, dia stamina begitu. Itu buat staminanya dia. Buat stamina sama lifestyle, jangan salah. Lifestyle maksudnya gimana? Jadi lingkungan. Jadi kalau misalkan emang dia lingkungannya udah begitu semua, terus tiba-tiba dia nggak ada di dalam lingkungan itu, pasti dia akan dimusuhin. Itu udah pasti. Oh iya. Yes. Berarti Oh, harus pasti. harus mencari lingkungan yang lebih sehat dong ya. Iya, betul. Jadi tuh dari lingkungan. Biasanya kayak gitu-gitu tuh lingkungan itu pengaruh Iya. banget. Dan ini gak sih misalnya nih ya, kita ada undangan acara, kan kadang-kadang keundangan itu tuh banyak ya orang yang insecure ya rasanya Iya, ya. iya, Aduh, iya. gue berani gak sih datang ke sana, ntar ada siapa aja, gue nggak kenal ini segala macam. Itu membutuhkan juga tuh narkoba ya, Yes. mungkin ya. Betul. Sama seperti Supaya kayak dia, pede. Iya, karena itu buat pede sama presentasi. Gila ya. Iya. Jadi Oh, asik tapi dia ketemu orang merusak gitu ya. loh. Kalau menurut gue saya dulu waktu sendiri. zaman kuliah kan sering gitu ya, disangkain gue padahal gue pilek. Soalnya juga tuh temen kampus gue nonton podcast gue. Gue cuma gara-gara pilek sering begitu-gitu doang disangka gue mati. So, udah gitu kan zaman dulu kan kita kurus ya kan, disangka gue jangkis gitu. Terus gue jarang tidur ya kan. Paling belajar ya, Iya, belajar ya. belajar. Dugem aja. Gitu jalan dulu. Ya nggak zaman Planet Hollywood kan kita jadi waiters dulu. Gue pikir lo tamunya ya. Waiters jadi gue kerja malam demi mendapatkan duit Cuan. dugem. Balik-baliknya Gitu. cuan lagi. Ini beneran Mo. Kalau lu nih ya, lu lagi stres, lu kepikiran gak? Aduh kayak gue harus nenggak apaan ya, baygon Kagak, apa-apa gitu enggak? Enggak, gue alhamdulillah Baygon kasih es gitu kan. Enggak, kalau gue mending neosep. Mabok juga ya, mabok Iya, juga ya. mabok Dijual juga. bebas lagi di Iya, warung. di Aku warung. denger tuh Mbak yang perihal ada obat Oh, ini nana-nana Iya. sama obat ini Iya. itu bisa jadi kayak ya, apa new drug. Iya. Itu orang-orang yang nggak punya duit, Iya, saya buat betul. Oh, orang-orang nggak punya duit Iya, ya, Say. bener. Coba lu campur pil gitu sama yang tadi A sama C. Lo kalau nggak tepar dak dikduk jantung lo, ya nggak obat warung, apalagi lo minum topi miring. Ya kan? Tapi mirip apaan tuh? Itu minuman yang murah-murah itu Oh. langsung lo, ya nggak sih lo kencang-kencang. Itu mah orang-orang yang nggak punya duit. Lo kalau nggak punya duit nggak usah macem-macem. Ya nggak, nggak punya duit tuh zikir, ibadah. Kan jangan nyampur-nyampur ngeluarin duit. Ya bego emang tuh orang. Heran, ya nggak sih? Iya benar. Mendingan lu beli bakwan. Jauh sih emang, tapi mau gimana ya nggak? Nah, ini ngebahas sedikit yang kasus viral kemarin tuh ada yang owner daycare menyiksa anak-anak dengan kondisi dia itu hamil 2 bulan. Kalau orang kayak gitu apakah ada indikasi dia make atau apa gimana, Mbak? Nah, itu aku nggak tahu ya. Aku juga kaget itu bacanya di berita. Karena gini, orang yang pemakai narkoba itu kalau dia tidak direhab, kayak gini tanda-tandanya. Kayak maksudnya gue Maksudnya kayak, bukan kayak lo. Kayak seperti yang lo bilang itu. iya, iya. Karena biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh kayak nggak ngerasa bersalah aja gitu loh, lempeng gitu. gue jadi deg-degan, jangan ditangkap gue kayak gue ketawa mulu ntar kayak gitu lagi kan. Oh jadi itu indikasi kadang-kadang kayak gitu Iya. ya. Jadi makanya kalau lo pernah make, siapapun yang pernah make gitu, better lo rehab.
Karena rehab, memang rehab itu perlu biaya. Tapi kan lo waktu ngeluarin duit lo beli Inex dan segala macam lo juga biaya. Ya lo nyembuhinnya juga perlu biaya. Karena itu biar bisa mendetoks diri lo benar-benar clear. Karena nggak ada rumusnya lo bersih tanpa rehab, itu tidak ada. Rehab tuh ngapain aja sih di dalam situ? Ada obat-obatan atau apa? Nggak pakai obat. Biasanya lebih ke mental. Mental. Jadi kalau lo muslim ada ngajinya, sholat 5 waktu, nggak hanya sholat 5 waktu, lo nanti macam-macam. Lo nanti kalau yang ada kayak meditasi, ada segala macam, nanti ada edukasinya. Kalau yang masih sekolah ya dia tetap belajar di situ, jadi kayak homeschooling. Kayak gitu. Tapi jangan ngebayangin rehab itu kayak di penjara, enggak. Dia tempatnya juga bagus gitu kan. Nah, kan ada yang bilang, iya tapi rehab tuh mahal. Iya, lo ngeluarin narkoba kemarin nggak Iya, mahal, itu aja. Lo pengen Kan nggak sadar waktu itu dikeluarin. Nggak sadar ya kan. Tiba-tiba loh kok mobil gue hilang. Iya. Perasaan gue udah beli hilang tuh dijual buat narkoba. Kalau rehab pas sadar ya. Iya, sekarang dia sadar dosa-dosa dia, mobil gue hilang, cincin gue hilang ya kan. kayak ngeluarin duit susah gitu Sekarang kan. giliran rehab Iya. ngitung-ngitung. Mahal nggak ya gitu kan nggak ini Sebenarnya ya. yang free juga ada, yang punya BNN di Iya Lido. kan itu disupport pemerintah Iya. sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau anak-anak nih jujur ya kita kan pada punya anak ya takut nih buat masa depan bangsa juga gitu. Iya, betul. Itu nggak masalah kan kalau kita aduin bukan berarti dia harus diapa-apain. Nggak Masukin masalah. aja dari ke rehab gitu Yes. kan. Kalau Yes. ngadu tuh nggak ditangkap kan? Enggak, kalau lo bilang ke BNN, lo lapor ke BNN, lo nggak akan ditangkap. Kayak ada kejadian berapa waktu yang lalu ya, aku sempat baca dan dikirimin salah satu online gitu kan, dia ngirim paket katanya dari instansi, katanya paket itu narkoba. Dia nggak terima, dituduh, dia lapor ke BNN. Hebat juga sih itu si supir itunya, supir Berani ya online dia itu. ya. Itu nggak ditangkap, ya kan? Sempat ada itu. Jadinya dia mau dicepuin Iya, sama cepuin. polisi. Iya. Itu di Lampung kasusnya. Iya. Si ojek online itu suruh bawa barang sabu. Iya. Tapi pas dia cek, oh ini sabu, dia langsung lapor ke BNN. BNN. Jadi nggak. Pinter tuh, Iya. pinter tuh Iya. si ojek online Iya, ojol. iya. Jadi pokoknya kalau lo merasa siapapun atau keluarga lo atau siapapun, better lo lapor ke BNN. Iya, Dan lo tidak mungkin ditangkap. Kadang rata-rata ada some people yang menganggap itu aib ditutupin. Iya, happy. Jadi betul. menurut gue ya lo ngomong aja. Sebenarnya Betul, kita nggak jahat, justru kita betul. menolong. Betul. Kalau kita diemin, ya jangan ngomong-ngomong, malu sama tetangga sebelah kayak lu kan Re, ya. Malu sama tetangga sebelah ya kan. Katanya Ayan. Kagak taunya berbusa gara-gara sabu. Emaknya bilang Ayan. Nah, ya kan kayak gitu-gitu kan kayak tetangga-tetangga kan aib biasa lah ya kan kayak gitu-gitu. Nah sekarang nih tips dari mereka apa sih? Buat nih para muda, anak-anak muda, jangan sampai lah kayak gitu ya udah cukup yang lalu-lalu lah Iya. gitu loh. Tipsnya untuk jaga anak sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih. Biasanya gini ya, aku kan juga dulu pernah punya anak gitu kan, maksudnya anak kecil-kecil nih. Nah itu balik lagi kalau kitanya mau ngelarang anak tapi kitanya juga masih ngelakuin contoh, kan masih banyak dulu kita kan koko-koko gaul yang dugem-dugem juga dengan ibu-ibu sekolahan. Nah itu kalau bisa kita cut, karena itu yang Contoh ya? itu Pergaulan ya? Yes, itu karena zaman dulu sama zaman sekarang tuh udah beda banget ini deh. Mungkin kalau zaman dulu kita masih oke gitu ya. Zaman sekarang makin kesini tuh makin serem banget. Kalau aku lebih nyaranin biasanya buat ibu-ibu muda, karena kemarin tuh baru habis aku edukasi sama ibu-ibu muda, lu gimana ya caranya biar bisa ngejagain anak. Ya lu juga nggak bisa 100% lo cut anak lo nggak bisa bergaul tuh nggak bisa. Lo nggak mungkin juga lo ngelarang lo nggak boleh kesini nggak. Jadi tarik ulur ke anak. Iya. Tapi balik lagi lo sendiri juga lo harus memberikan Harus contoh. edukasi juga ke anak ya. Yes, iya. Tapi susah juga ya, maksudnya parents sekarang kan gini nih, anak banyak pengantin muda terus tiba-tiba punya anak yang sebenarnya dia belum well educated buat secara emosional dia sendiri. Somehow kan dia juga kena mental issue, and then they use the drugs itu Iya, sendiri betul. dengan alibi. They going to psikiater. Lu semua bahasa Inggris lu Ya kan? bahasa. Lu semua bahasa Inggris lu. Bahasa Jangan so Inggris lu. Pusing dia bahasa. Enggak, dia pergi ke ke psikiater. psikiater gitu. Itu tuh
gimana ya? Maksudnya berarti yang harus diperbaiki itu sendiri itu adalah sebenarnya kita as a Dirinya parent. sendiri, Iya, diri sendiri gitu. Baru anaknya kan. Iya dong, karena kita kan namanya kita punya anak itu kan kita memberikan contoh yang baik model ke anak. ya. Iya, kita role model. Lah sekarang gini aja ya. Ini contoh ya. Contoh waktu itu anakku masih SMA. Masih SMA, dia itu ada ulang tahun temennya. Kebetulan alhamdulillah nih emaknya ini mungkin karena udah kenyang akan pergaulan malam jadi nggak ikut. Terus dia ngomong, "Mama, tuh tadi di table yang sana tuh ada teman-temannya Mama tuh mabok-mabokan gini. Damn gitu. Aku langsung astagfirullahaladzim gitu ya. Kok ya alhamdulillahnya kok aku itu nggak mau datang di ulang tahun itu. Memang ulang tahun itu tuh ulang tahun ibu sekolahan yang sama anak-anaknya juga ikut. Tapi kan lu memberikan contoh yang baik apa tidak seperti itu. Jadi maksud aku itu balik lagi ke diri masing-masing. Nah sementara aku mau nasihatin teman aku itu, lo bukan saudara gua, lo deket-deket juga enggak, entah kalau gue dikasih tahu ntar lo juga marah, tersinggung. Cuman akhirnya tuh jadi itu menjadi apa ya? Aku kalau edukasi dan aku discuss sama teman-teman sesama duta anti narkoba, sama orang BNN, ya itu sebenarnya awalnya dari situ karena kalau tidak diawali dari situ, itu anak-anak akan mencontoh, oh orang tua gue begitu kok, orang tua gue bisa kayak begitu, masa gue enggak? Tapi gitu. aku tuh prihatin ya, lihat kan media sosial gitu, Iya. lihat ibu-ibu muda yang gaul-gaul dan selebgram misalnya gitu kan, mereka pergi dugem kemana, mereka punya anak yang kecil-kecil, kan yang namanya anak kecil kan pulang bangun bisa jam berapa aja kan, ngelihat ibunya kayak berpulang dugem, itu kayak dari kecil tuh udah ngelihat pemandangan seperti itu, terus ibunya tuh kayak gaul di rumah rame-rame mungkin ya sambil minum-minum atau apa segala macam, itu kan jadi menjadi contoh yang buruk nggak tuh. baik, Itu prihatin banget sih. Banget. Tapi kayak mungkin basicnya agama juga ya Mbak? Agama, sebenarnya basicnya semua balik lagi ke agama gitu loh, sama jangan salah kayak kalau aku sih gak terlalu ekstrim ya karena aku tahu bahwa nggak semua orang bisa lepas yang namanya alkohol. Tapi ada yang sangat ekstrim. Salah satu ibu yang suka mengedukasi tuh bareng sama aku yang punya anti rehab tuh dia ngomong berawal semua adalah dari alkohol. Nanti kalau sudah dari alkohol dia meningkat ganja, ntar meningkat lagi ini sabu ini, aduh gawat banget nih kalau denger dia. Jadi trainingnya dari alkohol ya? Awalnya dari situ. Awal mulanya, Iya. penatarannya. Makanya di Jakarta, di Indonesia itu kan kayak edik alkohol nggak ada. Kayak di luar negeri kan ada panti rehab alkohol. Di sini tuh yang kurang nggak ada. Di sini cuma ada panti rehab. Tapi ada juga orang yang gue yang penting alkohol aja lah gitu. Gue nggak mau narkoba, ada juga kan. Padahal gitu sama kan. aja sebenarnya. Padahal sama aja. 11-12 rusak-rusak juga Sama organ tubuh aja. kita. Iya. Dan kalau aku bukan dokter ya, cuman kalau aku suka dengerin kayak ceritanya mereka bahwa tuh organnya tuh rusak semua di kepala, makanya jadi lemot. Oh, no wonder ya orang kalau narkoba kayak gini ya. Maksudnya mantan narkoba tuh atau enggak mantan orang yang alkohol tuh yang kayaknya ngafal aja tuh susah gitu. Aku kan suka ngafalin skenario tuh bener-bener on script kan. On script yang bener-bener yang tulisannya on script. Tadi aku suka ngetes. Enggak, tadi lo terakhir bahasanya ini. Lo dulu minum ya banyak. Gue kalau udah Mami keserem nih dibacain. Udah kayak dukun katanya gitu. Loh, gue bukan dukun. Maksudnya gue nih hanya membaca background lo ke belakang. Karena lo gak sama persis kayak di skenario. Jadi tuh biasanya aku bisa ngebacanya dari situ. Jadi maksudnya ngebaca nggak sama persis karena dia lemot atau gimana apa gitu? Jadi dialognya nih misalkan dialognya yang panjang gitu ya. Hari ini soalnya misalkan hari ini aku mau pergi ke department store gitu ya. Terus tapi nanti pulang dari department store aku mau naik mobil gini gitu kan. Itu kan pasti ada titik ya, mobil gitu. Kalau dia jawabnya apa gitu, kalau dia jawabnya bukan mobil, iya tapi kan nanti kan habis dari sana kan ke sini, habis dari department store nanti naik bus gini. Kok jadi bus sih? Perasaan gue tadi ngomongnya mobil. Gimana sih? Ini gimana ya kayak gitu. Oke, halu-halu. Iya, jadi dialognya itu bisa nggak sama persis sama skenario. Dia ngembangin sendiri. Iya, betul. Tapi dia ngembangin bukannya sendiri. sekarang nih ya, ada juga orang yang pemakai yang which is dia jadi fokus. Oh iya buat kerja malahan. Emang ada ya? Gue baru tahu. Ada itu fokus. Oh Coki Pardede. Iya, ada. Jadi fokus dia. Ada. Iya. Itu apa memang tergantung dari Barangnya. satu barang mungkin ya, terus kedua dari badannya si pemakainya sendiri kali ya, baik Apa apa itu gimana? dikasih sama resep dokter dia harus gimana gitu? Aku nggak tahu kalau dia, tapi balik lagi kita tunggu aja waktunya.
ada di entar di fase yang akhirnya dia efek sampingnya ya itu tadi ya nggak connect. Lo coba cek dulu deh Beb. Jadi kreatif gitu ya. Iya. Karena aku bergaul sama mantan pemakai ya. Ada Mas Roy Martin, ada Mas Tesi, terus dulu almarhum Polo gitu ya, ada Mas Doyok gitu kan. Mereka semua bilang nyesel. Karena apa? Hidupnya mereka jadi susah sekarang. Mas Tesi, kayak Mas Tesi sekarang ya, itu makan aja setiap habis makan, maaf ke belakang. Jadi organ tubuhnya rusak. Terus kayak Mas Doyok juga jadi yang sholat, kadang-kadang gini, gue bingung nih tadi udah berapa rakaat, kayak gitu. Jadi lemot. Terus banyak banget. Jadi untuk ngelepas dari itu, sampai sekarang masih ada orang make, buat aku sih sayang aja. Itu aja. Iya sih, berarti sekarang gini yang perlu diperhatikan tuh adalah sebenarnya kita sebagai yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi berikutnya harus diperhatikan adalah mental kita sendiri nih. Betul. Ibunya Kitanya sendiri dulu, dipersiapkan. persiapkan dulu. Kalaupun memang ada sesuatu yang mau diceritakan, ceritakan saja, jangan dipendam-pendam yang akhirnya larinya kemana-mana. Iya. Oke, sahabat kami. Kalian tidak sendirian. Kami bersama kalian. Lah.